Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini kami akan memaparkan tugas PPT untuk memenuhi mata kuliah studi kelayakan bisnis dalam menganalisis aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan manajemen operasi, serta aspek ekonomi dan keuangan pada PT Adaro Energi Tbk. Kami di sini, saya yang bernama Lutfian Nur Hazrin Simatupang. Selanjutnya teman saya yang bernama Fitria Dwi Lestari. Selanjutnya Dinda Anissa, Dini Sri Wahyuni, dan Malika Ayu. Em, di sini kami akan memaparkan beberapa hal. Yang pertama ada pengertian studi kelayakan bisnis, kedua aspek-aspek studi kelayakan bisnis, yang ketiga PT Adaro Minerals Indonesia Tbk, keempat analisis studi kelayakan bisnis PT Adaro Mineral Indonesia Tbk, yang kelima kesimpulan. Baiklah, di sini saya akan memasuki pengertian dari studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis merupakan suatu kegiatan identifikasi, merencanakan, dan memperdalam seluruh aktivitas dan usaha untuk mencari keuntungan maupun sosial dengan menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan bagi sistem perekonomian, dengan output berupa keputusan penentuan layak atau tidak layaknya suatu usaha tersebut dijalankan. Ada beberapa pendapat dari beberapa ahli. Yang pertama itu dari Sutriso mengatakan pengkajian apakah suatu usulan proyek atau gagasan usaha apabila dilaksanakan dapat berjalan berkembang sesuai dengan tujuannya atau tidak. Yang kedua dari Hussein Umar mengatakan penelitian layak atau tidaknya suatu proses besar besar yang biasanya merupakan proyek investasi itu dilakukan. Yang terakhir ada Kasmir dan Jaksar pada tahun 2001 mengatakan bahwa kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk menilai kelayakan bisnis yang dijalankan untuk mewujudkan laba perusahaan. Jadi intinya itu di sini studi kelayakan bisnis itu dilakukan untuk mengukur kelayakan suatu proyek bisnis, berfokus pada identifikasi potensi masalah dengan harapan usaha yang akan dijalankan akan bertahan lama dan jauh dari potensi rugi. Nggak hanya potensi masalah, ini dilakukan juga untuk membahas bagaimana solusi dari masalah tersebut. Jadi untuk mencari jalan keluar dari masalah-masalah tersebut sehingga bisnis yang dijalankan itu dapat bertahan lama dan sesuai dengan tujuan yang sudah dibuat. Yang kedua, tujuan studi kelayakan bisnis. Yang pertama, mempermudah mempermudahkan perencanaan bisnis. Kedua, memperlancar pelaksanaan bisnis. Ketiga, memperkecil risiko kerugian. Yang keempat, memudahkan proses pengawasan. Dan yang terakhir, memudahkan proses pengendalian. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang aspek dalam studi kelayakan bisnis. Yang pertama, aspek ekonomi dan budaya. Dalam aspek ekonomi dan budaya, fokus studi kelayakan bisnis adalah analisa dampak pendirian perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya. Dengan didirikannya sebuah perusahaan di suatu lingkungan, apakah mempengaruhi adat istiadat daerah tersebut atau tidak. Yang kedua, aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar dan pemasaran akan menjawab apakah produk akan memiliki peluang atau tidak. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam aspek ini yaitu potensi pasar, besaran konsumen, daya beli masyarakat, segmentasi pasar, situasi persaingan bisnis, dan yang lainnya. Yang ketiga, aspek manajemen. Analisis studi kelayakan pada aspek manajemen merupakan aspek dasar yang harus diteliti karena bagaimana operasional perusahaan mulai dari pembangunan hingga pengembangan diteliti dalam aspek ini. Bahkan aspek manajemen juga mencakup manajemen sumber daya hingga finansial perusahaan. Yang keempat, aspek keuangan.
Berbicara tentang bisnis, tentu tak luput dari modal, sehingga aspek keuangan dalam studi kelayakan bisnis menjadi salah satu penentu nasib bisnis Anda di masa sekarang dan mendatang. Dibutuhkan ketelitian dalam proses penganggaran agar rencana bisnis matang. Yang kelima, aspek legalitas atau hukum. Aspek terakhir dalam studi kelayakan bisnis adalah legalitas atau hukum. Adapun poin legalitas yang dianalisis yaitu izin lokasi, tanda pendaftaran perusahaan, NPWP, akta pendirian perusahaan dari notaris, surat izin usaha perdagangan, dan sebagainya. Selanjutnya akan disampaikan kepada teman saya. Baik, saya akan lanjutkan. Didirikan dengan nama PT Jasa Power Indonesia pada tahun 2007, merupakan anak dari perusahaan PT Adaro Energi Indonesia Tbk yang bergerak di bidang pertambangan dan energi Indonesia yang terkemuka dengan rantai pasokan hulu ke hilir. AMI dipersiapkan untuk menjadi pusat aset mineral non-batu bara dan bisnis pengolahan mineral batu bara melalui metalurgi Adaro. Memiliki 5 area konsesi perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara PKP 2B dengan sumber daya dan cadangan batu bara metalurgi yang besar di Kalimantan Timur dan Tengah. Juga dipersiapkan untuk konsesi batu bara metalurgi lainnya untuk menjadi salah satu produsen batu bara kokas terbesar di dunia. Pada tahap awal, proyek diharapkan dapat memproduksi sekitar 500.000 ton per tahun aluminium ingot yang ditingkatkan menjadi 1,5 juta ton per tahun. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Dini. PT Adaro Minerals Indonesia Tbk dalam aspek pasar dan pemasaran. Strategi pasar terdapat 3, yaitu yang pertama segmentasi. PT Adaro beroperasi melalui segmen batubara, jasa, minyak, dan gas, serta emas. Yang kedua itu terdapat target. PT Adaro Minerals Indonesia Tbk atau ADMR menargetkan volume penjualan batubara tahun ini di rentang 3,8 juta ton sampai 4,3 juta ton. Yang ketiga ada posisi pasar. Menjadi posisi kedua dalam market leader produsen batubara terbesar di Indonesia. Yang kedua ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran itu terdapat 3. Yang pertama produknya batubara. Yang kedua lokasi perusahaan berada di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Yang ketiga terdapat promosi, media cetak dan media elektronik, online marketing. PT Adaro Minerals Indonesia Tbk terdapat juga aspek teknis dan manajemen operasi. Lokasi bisnis PT Adaro Indonesia Mineral Tbk ya, berlokasi di Kabupaten Murung Raya di Kalimantan Tengah, di mana wilayah Kalimantan ini terkenal dengan wilayah penghasil batu bara terbanyak di Indonesia. Contohnya Pulau Laut. Yang kedua ada teknologi. Teknologi yang digunakan di perusahaan ini sudah memakai teknologi yang canggih. Salah satunya teknologi terbaru yang dipergunakan adalah sensor LIDAR atau Light Direction and Ranging yang digunakan untuk mempercepat kegiatan akuisisi data survei, pengukuran stok pil, dan kontur area padat pepohonan. Yang ketiga ada layout pabrik. Penempatan fasilitas produksi yang digunakan terbentuk sederhana, namun memiliki keamanan yang cukup untuk terhindar dari segala risiko yang terjadi. Selanjutnya akan disambung oleh teman saya, Dinda Nisa. Baiklah, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai analisis perusahaan PT Adaro Minerals Indonesia Tbk dalam aspek ekonomi dan keuangan. Nah, menurut laporan kinerja perusahaan PT Adaro Minerals Indonesia Tbk yang dipublikasikan dalam laporan keuangan dan kinerja perusahaan di idx.co.id, total aset yang dimiliki oleh PT Adaro per 31 Desember 2022 adalah senilai 1 miliar
Rp286.624.764, di mana nilai ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 eh, yang total asetnya senilai Rp965.702.525 dan pada tahun 2020 senilai Rp855.222.280 itu untuk total aset. Selanjutnya untuk liabilitas atau utang perusahaan PT Adaro ini per 31 Desember 2022 mengalami penurunan juga yaitu senilai Rp717.317.140 dan pada tahun 2021 senilai Rp760.258.512. Sedangkan untuk rasio pertumbuhan mengalami penurunan di tahun 2022 yaitu sebesar 97,3%, yang mana pada tahun 2021 senilai 273,2%. Nah, setelah diketahui analisis aspek-aspek dalam perusahaan PT Adaro Minerals Indonesia Tbk ini, di sini kami memberikan kesimpulan bahwa aspek bahwa PT Adaro Indonesia Tbk ini memang layak didirikan dan dilanjutkan atau diteruskan karena adanya data mengenai peningkatan akan aset, memiliki segmen dan target pasar yang jelas, dan sudah menduduki peringkat kedua dalam market leader sebagai perusahaan pertambangan terbesar di Indonesia dan memiliki teknologi yang sudah canggih dalam pengoperasian perusahaan. Nah, mungkin sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.